Rumah rakit itu adalah salah satu rumah tradisi di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Serumpun tanaman rempah tumbuh kokoh di depan halaman rumah rakit yang rapuh. Berayun, berderik-derik, senada arus kuat Sungai Musi dan sapuan gelombang perahu, kapal yang berseliweran lewat. Di sudut dapur dan kakus mungil yang tersauh di dasar Sungai Musi, terapung kebebasan manusia rumah rakit. Sejumlah mata kail, bubu dan jala, mereka lempar dari pintu dan jendela ke dasar Sungai Musi. Ikan-ikan belido, juaro, atau baung yang tertangkap, mereka masak dan makan buat sehari-hari. Selebihnya dibagi ke sanak keluarga terdekat atau dijual. Sungai Musi adalah segalanya. Dan rumah rakit telah menjadi saksi sejarah kekayaan budaya di salah satu jalur rempah Nusantara ini. Rumah rakit itu adalah salah satu rumah tradisi di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Palembang mengenal ada beberapa macam rumah, di antaranya ada rumah limas, ada rumah gudang, dan ada rumah rakit. Terkhusus rumah rakit ini adalah rumah yang sangat unik. Kenapa dia harus berada di atas sungai? Karena dia berada di atas perairan. Di kota-kota lain disebut dengan rumah terapung. Sementara di Palembang dengan nama khusus adalah rumah rakit. Kenapa namanya rumah rakit? Karena memang dibuat di atas rakit. Dalam sejarahnya rumah rakit ini berdiri di sepanjang Sungai Musi sampai ke daerah Uluan. Rumah rakit ini termasuk rumah yang unik. Bahkan ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Pada zaman Kesultanan Palembang, rumah rakit ini hanya diperuntukkan untuk para pendatang. Bahkan orang Belanda pun pertama kali datang ke Palembang juga tinggal di rumah rakit. Bahkan rumah sakit yang dibangun oleh Belanda pun juga ada di rumah rakit. Nah, namun sekarang karena kebijakan pemerintahan yang ada atau penguasa yang ada sudah berubah, maka para pendatang itu bisa tinggal di atas daratan. Nah, semuanya ini adalah perjalanan sejarah panjang dari Kota Palembang, dan eksistensi rumah rakit ini masih tetap ada meskipun sudah sangat jauh berkurang karena sudah mendapat izin untuk tinggal di daratan. Lambat laun ini kalau tidak kita lestarikan, tidak kita budayakan, keberadaan rumah rakit ini akan hilang. Cara bangun dari rumah rakit ini, pertama, di lapis pertama itu akan disusun potongan-potongan bambu menjadi sebuah fondasi. Nah, setelah fondasi ini terbentuk, maka baru dibangun tiang-tiang dari 4 sudut, kemudian dinaikkan atapnya, juga dinaikkan dindingnya. Jadi yang dikatakan rakit itu adalah fondasi dari rumah itu sendiri. Tujuannya adalah supaya rumah ini terapung. Nah, di masa lalu untuk membangun rumah rakit ini dikenal cukup murah karena memang bahannya hanya dari bambu ditambah dengan kayu dan lain-lainnya. Namun sekarang karena ketersediaan bambunya juga agak sangat sulit, mungkin untuk sekarang ini menjadi agak mahal seperti itu. Nah, kemudian dalam membangun sebuah rumah rakit ini diperlukan yang namanya perbaikan dalam beberapa tahun. Tentu ada yang diganti, perawatannya juga agak cukup mahal. Kemudian minat orang untuk tinggal di atas Sungai Musi juga sudah berkurang karena orang lebih dominan untuk tinggal di daratan untuk masa sekarang ini. Bambu yang digunakan untuk rakit berdiameter cukup besar, panjangnya mencapai 15 meter, dan yang dipanen hanyalah bambu berusia 15 tahun ke atas karena bisa awet terendam air payau hingga 5 tahun. Namun seiring waktu, dewasa ini sudah berubah. Bambu dipanen hanya berusia 3 hingga 5 tahun saja. Rakit itu ukurannya cuma dengan bambu itu 6 kali 12 kata orang Palembang. Kalau sekarang sudah pendek usianya, kira-kira 3 tahun. Kalau dulu tumbuhnya bambu ini 12 tahun. Sekarang 4 tahun udah diambil. Kalau dulu 12 tahun baru diambil. Kira-kira itu ketahanannya. Rumah rakit juga beragam. Berdasarkan fungsinya, menurut buku Rumah Rakit Palembang, ada rumah rakit tempat tinggal, rumah rakit gudang, dan rumah rakit toko. Rumah rakit itu berfungsi pertama sebagai tempat tinggal.
Tentu ini adalah tempat tinggal bagi para pendatang yang datang ke kota Palembang. Fungsi yang kedua, dia sebagai toko, artinya rumah toko, tempat orang berdagang. Maka di atas Rumah Rakit banyak juga orang yang berdagang melakukan transaksi jual beli di atas Sungai Musi. Fungsi yang ketiga tentu ini adalah sebagai lingkungan dari kota Palembang itu sendiri. Jadi ada 3 fungsi yang dimunculkan di Rumah Rakit. Namun dalam masa sekarang, pembangunan Rumah Rakit ini ada juga yang dibangun khusus untuk pariwisata, misalnya seperti itu. Atau di khusus tempat pemancingan, untuk spot-spot pemancingan, ataupun untuk yang lain-lain. Artinya pengembangan terjadi di masa sekarang, dan bentuk bangunannya juga sudah mulai berubah. Kalau dulu misalnya orang hanya menggunakan rakit, kayu, dan daun nipah, kalau sekarang mungkin sudah bisa menggunakan rakit, juga ditambahin drum atau tong, kemudian ditambah kayu, juga ditambah atapnya berubah menjadi atap genteng misalnya, atau atap multiroof seperti itu. Kalau dulu itu sederhana, kalau sekarang mungkin sudah bisa berwarna dan lain sebagainya. Jadi ini pengembangan dari masa lalu dan masa kini terjadi perubahan yang cukup signifikan loh. Rumah rakit tempat tinggal adalah fungsi yang paling umum. Penghuni rumah ini sebagian besar keluarga nelayan atau pemilik dan pengemudi atau mantan pengemudi perahu ketek seperti keluarga Bapak Syamsuddin. Saya tinggal di Rakit sekitar 50 tahun. Sampailah saya punya anak 4. Dapat rezeki dan saya lihat orang buat rakit, saya buat. Ngetek begini lah. Nah, pokoknya tidak terdandan lah. Soal makan lah kan. Pulang dari ketek malam-malam mancing. Saya kan mau di rumah di atas, cuman ya uang tidak ada, paksa di laut. Diservis aja lah, rusak diservis. Tapi kalau harapan pemerintah ngasih kan, bisa dibenarin. Itu papannya sudah buruk, berapa. Rumah rakit tempat tinggal umumnya hanya berukuran 36 hingga 64 meter bujur sangkar. Ada 2 pintu yang menghadap ke darat dan ke sungai. Sebuah jerambah atau jembatan sepanjang sebilah papan atau dari rangkaian bambu sekitar 10 meter menghubungkan pintu rumah rakit ke darat. Jendela menghadap ke kiri kanan atau searah dengan pintu. Bagian luar bangunan utama terdapat serambi yang terhubung langsung ke sungai. Tempat biasanya mereka melepas pancing dan menepikan perahu ketek. Serambi terkadang sebagai tempat menanam pohon kelapa dan berbagai jenis tumbuhan kecil di dalam wadah tanah. Umumnya hanya ada 1 kamar, 1 ruang tamu, sekaligus ruang keluarga, 1 dapur, 1 kakus, dan kamar mandi yang terpisah dari bangunan utama. Rumah rakit gudang umumnya tidak ada sekat ruangan. Pintunya bisa 1 atau 2, atapnya model lipat kajang atau atap rumah cara gudang. Rumah rakit toko bisa berupa rumah rakit tempat tinggal, bisa pula rumah rakit gudang yang disulap menjadi tempat jual beli. Semua jenis rumah rakit ini terikat pada 1 batang kayu di tepi jurang dengan seutas tali rotan atau tambak, sedangkan keempat sisinya disaukan pada tiang terpancang ke dasar sungai. Sebab itulah ada kisah tali rumah rakit dipotong dan dihanyutkan di masa Kesultanan, tak kala pemiliknya melanggar hukum yang berlaku seperti tindakan kriminal. Rumah rakit sudah menjadi ciri khas masyarakat nelayan dan penarik ketek di Sungai Musi. Nilai historis sebagai alat pendistribusi rempah hingga menjadi sebuah tempat berteduh telah mengukuhkannya sebagai salah satu rumah adat. Semua aktivitas masyarakat rumah rakit dilakukan di atas sungai. Mereka menjadi sangat dekat dengannya. Mereka bagian dari alam itu sendiri. Merasa bebas di tengah arus sungai yang deras, walau rumah mereka terikat sauh di tiap sudutnya. Rumah rakit dan segala nilai yang terkandung di dalamnya tetap harus dijaga agar rumah rakit tidak lapuk selama-lamanya, agar tidak dijual lalu ditinggalkan atau hanyut dan tenggelam ditelan teknologi konstruksi modern. Harapan saya tentu ini menjadi perhatian kita bersama bahwa ini adalah salah satu
objek yang ada di Kota Palembang, salah satu aset yang harus kita jaga, sehingga keberadaan rumah rakit ini harus dijaga. Supaya keberadaan ini tetap ada, maka diperlukan dukungan dari pihak pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder. Artinya keberadaan rumah rakit ini adalah saksi sejarah bahwa di sepanjang Sungai Musi dulunya sampai dengan saat ini tetap ada, jangan sampai ke depan menjadi hilang. Karena ini menjadi sebagai ciri khas Kota Palembang. Mari kita jaga keberadaan rumah rakit Kota Palembang. Rumah rakit adalah lambang keseimbangan hidup antara di darat dan air. Rumah rakit Palembang, kedinamisan dan ketenangan, lambang keterasingan dan keterikatan dengan yang lain. Lambang kesederhanaan dan rasa berkecukupan dari alam. Rumah rakit adalah identitas orang Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanara SIP MSI, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Sesuai dengan tugas pokok kami, terus melestarikan, mengembangkan, sekaligus mensosialisasikan salah satu warisan budaya tak benda, yaitu rumah rakit milik masyarakat Kota Palembang. Ayo kita bersama-sama mendukung upaya pemajuan kebudayaan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Bali ada